seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruang sidang virtual. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat, tetapi dalam posisi nada dering tidak aktif atau silent. Apabila kami ulangi, mohon maaf, sinyal di tempat kami kurang stabil kelihatannya. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat, tetapi dalam posisi nada dering tidak aktif atau silent. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruang sidang virtual. Terima kasih. Mohon petugas mempersilakan Promovendus memasuki ruang sidang. Halo, oke. Mohon maaf, kelihatannya di tempat kami masih belum stabil sinyalnya. Oke, kita lanjutkan. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Silakan Ketua Tim Promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim pembahas, dan representasi guru besar Universitas Pajajaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Lia Dahlia Iriani yang terdiri dari Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati, SMSI AKSIE sebagai ketua, Profesor Iwan Tri Yuwono, SEAK Master Economic PhD sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudara Promovendus sebentar lagi mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar usulan riset, seminar hasil riset, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada para hadirin, para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus adalah dosen Universitas Pakuan Bogor, lahir di Serui, Papua 13 November tahun 76, menempuh pendidikan S1 di Universitas Pakuan,
S2 Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Saudara serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Promovendus. Tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilakan Saudara Promovendus menyampaikan ringkasan disertasi, dan saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan, Promovendus. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ucapan terima kasih Promovendus sampaikan kepada Bapak pimpinan sidang yang telah berkenan memberikan waktu kepada Promovendus untuk memaparkan secara ringkas hasil penelitian disertasi di hadapan sidang yang terhormat. Bapak Dr. Hajah Hari Suharman selaku pimpinan Haji Hari Suharman selaku pimpinan sidang, Ibu Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati SEMS AKCA selaku ketua promotor, Bapak almarhum ada Profesor Dr. Edi Mulyadi Supardi CFR LCA selaku anggota promotor, Bapak Profesor Iwan Triwono SEAK Master of Economic PhD selaku anggota promotor, Ibu Profesor Dr. Sri Mulyani AKCA selaku tim pembahas, Ibu Dr. Hajah Ida Farida MM AKCA selaku tim pembahas, Bapak Citra SE MBA AK PhD selaku tim pembahas, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Wahyudin Zarkasi SEMS AK selaku representasi guru besar, serta Bapak dan Ibu para hadirin dan tamu sidang yang terhormat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa pada hari ini Promovendus diberikan kesempatan presentasi di hadapan sidang yang terhormat dengan judul Pengaruh Implementasi Akuntansi Pembiayaan, Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Keuangan terhadap Tata Kelola Syariah dan Kualitas Laporan Keuangan serta implikasinya terhadap kinerja Maqasid Syariah. Survei dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dan memberikan gambaran aktual kepada manajemen bank syariah terkait implementasi daripada akuntansi pembiayaan, akuntansi lingkungan dan kinerja keuangan terhadap tata kelola syariahnya dan kualitas laporan keuangan serta implikasinya terhadap kinerja Maqasid Syariah. Peningkatan daripada kinerja industri perbankan syariah tentu saja memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Terlebih lagi ketika bank syariah dapat memfokuskan pada investasi sektor realnya. Penggunaan ukuran kinerja bank syariah yang berbasis Maqasid Syariah yang komprehensif pada penelitian ini dapat memberikan masukan kepada regulator perlunya mendesain indikator kinerja bank syariah secara lebih seimbang dengan menambahkan aspek Maqasid di samping aspek keuangan yang sudah ada. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan pada sidang yang terhormat ini, Syariah Enterprise Theory dan Pentapole Bottom Line Theory menjadi teori fundamental pada penelitian ini karena memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi syariah yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan prinsip dan informasi yang digunakan oleh manajemen kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akuntabilitas vertikal dan juga kepada stakeholder dan lingkungan sebagai akuntabilitas horizontalnya. Dalam pengambilan keputusan tentunya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran ini mempunyai dua implikasi, yaitu yang pertama,
Akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika syariah, sehingga bentuk akuntansi syariah dan konsekuensi informasi akuntansi yang disajikan menjadi lebih adil dan tidak berat sebelah. Yang kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan nilai-nilai etika syariah yang mengandung nilai takwa, kebenaran, dan akuntabilitas. Perbankan syariah di Indonesia saat ini dia menjadi salah satu kontributor perkembangan syariah global dan berkembang secara signifikan dapat kita lihat dari jumlah asetnya dan jumlah bank syariah itu. Kinerja bank syariah tidak boleh hanya bertumpu pada kinerja ekonomi semata, tapi tentunya perlu mengintegrasikan nilai makosid syariah untuk kinerjanya, di mana stakeholder daripada bank syariah memandang adanya tujuan kesejahteraan dibanding daripada tujuan komersialnya. Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 17 hipotesis yang terbagi atas 11 pengaruh langsung dan 6 pengaruh tidak langsung. Populasi penelitian di sini adalah perbankan syariah di Indonesia. Jenis datanya primer dan sekunder. Metode analisis datanya dua cara, dengan deskriptif analisis dan yang berikutnya dengan structural equation modeling untuk menguji 17 hipotesis tersebut. Respondennya terdiri dari para pimpinan dan staf dari setiap divisi, dengan unit observasinya adalah divisi operasional, divisi akuntansi dan pelaporan, divisi monitoring kinerja, dan tentunya divisi tata kelola. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan pada sidang yang terhormat ini, berikut promovendus sampaikan hasil penelitian berupa analisis deskriptif dan structural equation modeling untuk 17 hipotesis. Hasil dari penelitian analisis deskriptif terlihat untuk variabel implementasi akuntansi pembiayaan memiliki kategori baik dengan rata-rata 4,06. Untuk variabel akuntansi lingkungan dengan kategori cukup dengan nilai rata-rata 3,35. Variabel eksogen X3 implementasi kinerja keuangan dengan kategori baik rata-rata 3,73. Berikutnya untuk variabel endogen Y1 tata kelola syariah memiliki nilai sangat baik dengan rata-rata 4,62. Untuk Y2 endogen 2 yaitu variabel kualitas laporan keuangan dengan nilai sangat baik rata-rata 4,6, dan yang terakhir kinerja makosid syariahnya dengan kategori baik rata-rata 3,42. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini sudah menunjukkan konstruk reliability-nya lebih dari 0,70 dan varian ekstraknya juga sudah melebihi 0,5. Yang berarti bahwa indikator-indikator tersebut sudah mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh langsung, terdapat 7 hipotesis yang diterima, yaitu hipotesis 1, hipotesis 4, hipotesis 7, 8, 15, 16, dan 17. Dan ada 4 hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis 2, 3, 5, dan 6. Sedangkan hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh tidak langsungnya, terdapat 2 hipotesis yang diterima, yaitu H9 dan H12, dan 3 hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis 10, 11, 13, dan 14. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan pada sidang yang terhormat ini, berikut promovendus sampaikan hasil daripada bahasannya. Untuk hipotesis 1, hasil hipotesis menyatakan bahwa implementasi akuntansi pembiayaan ini berpengaruh positif terhadap tata kelola syariah. Implikasi penelitiannya terlihat bahwa semakin baik implementasi daripada akuntansi pembiayaan di sektor bank syariah ini, maka tata kelola syariahnya juga akan semakin baik. Untuk hipotesis 2, terlihat implementasi akuntansi lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap tata kelola syariah. Implikasi penelitian ini adalah bahwa untuk mewujudkan satu implementasi akuntansi lingkungan dengan pengukuran tingkat corporate social responsibility yang baik, maka diperlukan pengawasan dari sosok DPS atau Dewan Pengawas Syariahnya. Hipotesis yang ketiga, implementasi kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap tata kelola syariah. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sebenarnya implementasi kinerja daripada perbankan syariah sudah baik, tapi tidak berdampak langsung ternyata terhadap peningkatan tata kelola syariahnya. Hipotesis 4,
Implementasi akuntansi pembiayaan ini berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Implikasi penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan suatu nilai kualitas laporan keuangan, maka diperlukan kepatuhan syariah terhadap standar-standar yang berlaku efektif. Hipotesis yang kelima, implementasi akuntansi lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Mayoritas responden berpendapat bahwa sebenarnya tingkat pentingnya kinerja perbankan syariah berdasarkan aspek non-keuangan masih terlihat keramahan lingkungan dalam pembiayaan baru sebesar 20,59% saja. Hipotesis yang keenam, implementasi kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Implikasinya adalah bahwa kondisi di perbankan syariah semestinya harus menyediakan kualitas informasi keuangan yang dapat diterima dan dipahami oleh stakeholder dan tentunya harus mendukung adanya suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja bank syariahnya. Hipotesis yang ketujuh, untuk tata kelola syariah, dia berpengaruh positif terhadap kinerja makosid syariahnya. Di sini sudah terlihat peran daripada DPS yang sudah melakukan pengawasan terhadap investor ataupun stakeholder dari bank syariah dalam menjalankan kegiatannya, pembiayaannya. Yaitu artinya sudah sesuai dengan hukum-hukum maupun dengan ketentuan syariah. Hipotesis 8 dari kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja makosid syariah. Di sini terlihat bahwa pelaporan transaksi berbasis syariah di Indonesia ini mengacu kepada standar akuntansi keuangan syariah dan sudah disusun sesuai dengan perkembangan fatwa DSN MUI dan sudah mempertimbangkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang tentunya berbasis syariah. Hipotesis 9, implementasi akuntansi pembiayaan ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja makosid syariah melalui tata kelola syariah. Pengaruh tersebut dalam bentuk peningkatan adanya akuntability terhadap produk pembiayaan bank syariah yang menghasilkan maslahat. Hipotesis 10, implementasi akuntansi lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja makosid syariah melalui tata kelola syariah. Pelaksanaan daripada program CSR yang ada di perbankan syariah yang tertuang dalam pelaporan akuntansi lingkungannya sebenarnya belum maksimal dibangun oleh perbankan syariah atas dasar tanggung jawab bank syariah. Hipotesis 11 untuk implementasi kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja melalui tata kelolanya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengukuran daripada kinerja perbankan syariah itu sendiri masih berorientasi langsung kepada direct stakeholder-nya. Untuk hipotesis 12, akuntansi pembiayaan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja makosid melalui peningkatan kualitas laporan keuangannya. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik daripada akuntansi pembiayaan itu telah memperlakukan setiap transaksinya itu sesuai dengan posisinya atau sesuai dengan ketentuan aturan prinsip dari muamalah. Hipotesis yang ke-13, implementasi akuntansi lingkungan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja makosid syariah melalui peningkatan kualitas laporan keuangan. Di sini terlihat bahwa pengungkapan CSR ini masih sangat minim sekali dan tentunya tidak ada konsistensi di sana sehingga dia memiliki nilai kualitas yang rendah untuk informasi keuangan dalam laporan keuangannya. Hipotesis 14, implementasi kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja makosid melalui kualitas laporan keuangannya. Penyebabnya adalah bahwa laporan keuangan perbankan syariah ini belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk analisa kinerja keuangan secara tepat, mengingat apa yang masih ada di dalam informasi yang disajikan itu masih sifatnya keputusan ekonomi saja dan belum memasukkan value added atau syariah value added yang di dalamnya kita berharap ada laporan yang terkait dengan GISWOP dan hibah. Hipotesis 15, 16, dan 17 ketiga-tiganya memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja makosidnya untuk variabel endogen kepada variabel eksogennya. Yaitu kita lihat di sini, pertama untuk implementasi akuntansi pembiayaan, pengaruh tersebut ya tentunya dalam bentuk praktik akuntansi pembiayaan telah menggunakan pendekatan makosid itu sendiri dan esensinya artinya setiap transaksi itu sudah sesuai dengan porsinya tadi. Kemudian untuk hipotesis 16, akuntansi lingkungan terlihat berpengaruh positif terhadap makosidnya. Di sini sebenarnya sudah ada peran daripada perbankan syariah untuk memasukkan peningkatan indikator-indikator dari green banking. Antara lain misalnya
peran bank syariah di sini terlihat ada upaya penyaluran daripada kredit ramah lingkungan dan ada ikhtiar usaha untuk keberlanjutan daripada lingkungannya. Hipotesis terakhir untuk kinerja keuangan tentunya ada pengaruh positif terhadap kinerja makosid. Di sini terlihat bahwa dalam kinerja keuangan di perbankan syariah terlihat ada unsur jiswa atau pengelolaan jiswanya itu sendiri gitu ya untuk kinerja keuangan dari sisi sosial untuk bank syariahnya. Aspek non keuangan, maaf. Baik, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, berikut Promovendus sampaikan saran operasional dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat disampaikan. Yang pertama, saran operasionalnya adalah berupa implementasi atas penerapan indeks makosid bank syariah. Sesuai hasil penelitian, bisa dilakukan terhadap semua entitas syariah. Yang kedua, meningkatkan kualitas daripada pelaksanaan penerapan penjagaan lingkungan itu sendiri, yaitu green banking. Ada beberapa tahapan-tahapannya di sana. Untuk saran pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini belum mengembangkan semua variabel yang mempengaruhi tata kelolanya maupun kualitas laporan keuangannya yang tentunya berimplikasi terhadap makosidnya. Nah, penelitian baru ini diharapkan ada muncul variabel-variabel lain, sepertinya masuk nilai sistem informasi yang ada kaitan dengan IT-nya, kemudian pengungkapan pelaporan keuangan baru, dan itu mungkin ada turunan-turunan atau indikator-indikator baru yang bisa dijadikan dari indeks makosidnya itu. Yang kedua, untuk memenuhi karakteristik scientific research, hasil pengujian hipotesis ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan akuntansi syariah dan untuk keberlakuannya ilmu pengetahuan ini. Dan dapat juga memperluasnya dengan menambah objek penelitian bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di seluruh Indonesia, atau juga bisa membandingkannya dengan antar negara atau negara tetangga. Nah, itu bisa kita lakukan. Yang ketiga, memperluas unit analisis dengan memperoleh data yang memenuhi kriteria alat analisis yang digunakannya. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu lagi lebih menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di perbankan syariah saat ini. Demikian Promovendus sampaikan paparannya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Oke, masih agak lebih 10 menit ya. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim pembahas, apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovendus dan melanjutkan sidang ini? Dapat. Silahkan Pak, dapat. Baik, terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang terhormat. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati, SE MSAK CA, selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. Terima kasih, Saudara Promovendus. Selamat ya. Hari ini Anda sudah pada tahap ujian terbuka ya. Setelah sekian lama menunggu, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Baik. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Riset ini dilakukan di perbankan syariah Indonesia. Kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah saat ini antara lain adalah masalah permodalan ya, sehingga menghambat jangkauan pembiayaan. Kemudian cost of capital atau dana perbankan syariah itu dirasa lebih mahal dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian produk bank syariah juga dinilai kurang variatif ya. Nah, itu ya yang dirasakan. Nah, pertanyaan saya, apakah riset ini bisa memberikan solusi ya bagi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah tersebut ya. Nah, itu bagaimana hasil riset ini? Yang kedua, riset ini adalah di bidang akuntansi syariah ya. Hasil dari riset ini diharapkan akan memperkuat konstruksi teori akuntansi syariah
Kemudian saudara mengambil salah satu variabelnya, yaitu akuntansi lingkungan. Ya, pertanyaan saya, bagaimana konsep akuntansi lingkungan berbasis syariah ini? Ya, apakah sudah bisa membuat rumusan seperti itu, atau apakah ada perbedaan antara konsep akuntansi lingkungan di akuntansi konvensional dengan akuntansi atau konsep akuntansi lingkungan berbasis syariah? Ya, jadi bagaimana hasil ini bisa membuat konstruksi dari konsep akuntansi lingkungan berbasis syariah? Apakah saudara bisa merumuskannya? Lalu apakah ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, di mana perbedaannya? Jelas ya? Oke. Jelas, Prof. Silahkan. Jelas, Bu Prof. Baik. Terima kasih, Bu Prof. Untuk yang pertama, dari pertanyaan Ibu bahwa apakah riset saya ini bisa memberikan solusi bagi lembaga keuangan syariah ya, khususnya dalam pembiayaan yang tadi sempat disampaikan bahwa memang betul Ibu, kondisi produk-produk di perbankan syariah ini dinilai tidak variatif ya. Itu isu yang mengemuka saat ini. Ini kalau saya kaitkan terhadap variabel yang saya teliti itu berarti kepada variabel akuntansi pembiayaan, Bu Prof. Dan isu untuk perbankan syariah itu sendiri terkait daripada produk pembiayaannya ini betul Bu Prof tidak variatif. Produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah ini sebenarnya belum menjadi produk favorit bagi nasabah umumnya. Sebenarnya kalau kita bisa melihat kondisi real saat ini, sisi daripada produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu margin keuntungan atau keuntungan yang didapat daripada perbankan syariah ini masih sangat jauh dibandingkan dengan kondisi bank konvensional, dan ini kompetitif banget, sangat banget rendah kompetisinya dengan perbankan konven. Sebenarnya temuan penelitian ini juga menunjukkan Bu Prof bahwa di akuntansi bahwa di bank syariah itu pada saat diobservasi itu hasil pembiayaan atau produk-produk pembiayaannya, kepatuhan syariah sudah baik banget. Nah itu kan berarti Promovendus simpulkan itu berarti produk yang ditawarkan itu sudah patuh dengan hukum syariah dan dijaga oleh DSN MUI itu tadi, sehingga kepatuhan itu sudah jalan dengan baik, sehingga produk yang menjadi market pasarnya lebih ini itu adalah murabaha, menjadi produk yang paling aman bagi bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan akad-akad pembiayaan yang seperti yang realnya itu adalah yang diharapkan investasi bentuknya real itu adalah seperti akad pembiayaan musyarakah atau mudarabah. Seperti itu Bu kalau untuk terkait dengan kondisi pembiayaan dari riset ini gitu, terkait nilai yang tadi tidak variatif gitu. Kalau yang kedua untuk pengembangan nilai ilmu akuntansi syariahnya sendiri, tadi sudah Promovendus sampaikan Bu Prof bahwa ada indeks-indeks makosid syariah yang bisa ditambah lagi indikator-indikatornya. Nah itu bisa juga menampung keseluruhan daripada entitas syariah Bu Prof, seperti misalnya ada takaful, ada koperasi atau bursa efek syariah gitu ya, atau kredit mikro syariah. Nah ini bisa nih kita rancang dengan rasio-rasio atau indikator-indikator turunan dari tujuan-tujuan makosid syariah tadi Bu Prof gitu. Yang tentunya kalau saat ini sudah masih sangat kurang gitu Bu. Nah ini kita tambah dengan ya Bu, pembiayaan UKM, kemudian ada program produktifnya dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tapi tadi ada juga pertanyaan Ibu yang terkait akuntansi lingkungan. Nah ini menarik Bu Prof, kalau akuntansi lingkungan dengan teori fundamental yang ada dalam penelitian Promovendus itu adalah syariah enterprise dan pentacle bottom line itu ada unsur alam atau planet. Di situ betul-betul bahwa setiap kinerja daripada perbankan syariah dituntut harus ada
kontribusi sosialnya, apalagi terlebih dengan lingkungan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang signifikan, Ibu. Jadi artinya sama saja kalau yang dituangkan dalam indikator saya ini bisa dikembangkan lagi dengan porsi yang memang sudah ada saat ini umum mengemuka di penelitian-penelitian dengan menggunakan indeks daripada Global Reporting Index. Nah, di situ bisa kita ambil selain daripada lingkungan sosial yang saya ambil dalam disertasi saya ini, bisa kita ambil dari topik misalnya bagaimana tenaga kerjanya, kemudian hak asasinya gitu, atau misalnya tanggung jawab daripada produk itu sendiri gitu terhadap, walaupun memang sudah ada dalam disertasi saya produk ini, pembiayaan dari produk ini apakah sudah memperhatikan aspek keramahan lingkungan atau tidak. Begitu Bu Prof yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan. Terima kasih. Cukup Bapak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Promotor. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Iwan Triyubono, SEAK MSc PhD, selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Saudari Promovendus yang telah menyelesaikan tahap akhir dari studinya ini gitu ya, berupa tesis, disertasi. Namun ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan dalam bentuk pertanyaan yang singkat. Yang pertama adalah kami menyadari bahwa Promovendus dalam menyusun hipotesis, membuat model penelitian ini berdasarkan pada Syariah Enterprise Theory dan juga Taqwa Pentable Bottom Line. Nah, tentu saja dalam konteks penelitian ini, teori ini sebetulnya diuji dengan data-data empiris, fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian setelah diuji hipotesisnya, jadi ya, di mana hipotesis ini berdasarkan pada teori-teori tadi itu. Kemudian ada beberapa hipotesis yang ternyata ditolak. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dipikirkan oleh peneliti dalam bentuk hipotesis itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kalau saya gambarkan Syariah Enterprise Theory dan Taqwa Pentable Bottom Line ini sebuah bentuk, katakanlah bentuknya itu bulat, gitu ya. Tapi setelah diuji di dalam perbankan syariah di Indonesia, dengan adanya beberapa hipotesis ditolak itu, ini menunjukkan bahwa bentuk teori tadi itu tidak menjadi bulat lagi. Katakanlah bentuknya menjadi lonjong. Nah, jadi itu. Pertanyaan saya adalah, gitu ya, kira-kira apa kebaruan dari penelitian ini? Jadi bentuk lonjong tadi itu sebetulnya adalah kebaruan dari penelitian ini. Kalau dasarnya tadi itu bentuk teorinya itu bulat, tapi setelah diuji dalam konteks perbankan di Indonesia, ternyata bentuknya lonjong. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, apa kebaruan dari penelitian ini? Jadi bentuk lonjong tadi itu adalah kebaruan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu ya, kalau ternyata hipotesis itu telah disusun sedemikian rupa berdasarkan pada teori yang ada dan kemudian ternyata ditolak, gitu ya. Yang salah ini sebetulnya apa? Yang salah ini teorinya atau yang salah itu penelitian yang sedang dilakukan ini? Ada tidak kesempurnaan misalkan dalam bentuk data-data yang diperoleh, gitu, kemudian desainnya, gitu ya. Itu yang mana ini yang salah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, gitu ya, mungkin nanti Saudari Promovendus bisa menjelaskannya dalam konteks sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagai contoh misalkan, kalau akuntansi lingkungan tadi itu kan tidak berpengaruh terhadap tata kelola syariah maupun makosid syariah, gitu ya. Nah, ini kenapa kok di Indonesia itu tidak berpengaruh? Apakah salahnya orang Indonesia, masyarakat perbankan syariah yang salah, atau teorinya yang salah?
Nah, kalau dalam normatifnya, memang kita ini sebagai umat Islam itu seharusnya juga harus ramah terhadap lingkungan, di samping ramah kepada manusia. Ya. Islam itu kan sebetulnya mengutus umat manusia itu dalam rangka untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam dan juga beserta isinya, dan isinya itu ada juga manusia. Nah, kalau ternyata akuntansi lingkungan sebagai representasi dari planet, dari PBL tadi itu ternyata tidak signifikan, ini sebetulnya yang salah itu masyarakat Indonesia, perbankan Indonesia yang tidak atau belum mempraktikkan bisnis yang ramah lingkungan, atau teorinya yang salah. Nah, mungkin itu yang kelima. Silakan, saya pikir ini 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Iwan atas pertanyaannya. Baik, Promovendus akan mencoba menelaah atas pertanyaan Bapak terkait dengan kebaruan atau novelty dalam penelitian Promovendus ini. Dari hasil ujinya terlihat ada 3 persamaan. Nah, 3 persamaan itu, di persamaan ketigalah terlihat satu konstruk yang utuh. Itu terlihat bahwa kinerja makosid syariah itu memiliki pengaruh feedback yang baik terhadap variabel eksogen maupun variabel endogennya. Di situ terlihat ada pengaruh positif terhadap akuntansi pembiayaan, akuntansi lingkungan, kinerja keuangan, tata kelola syariah, maupun kualitas laporan keuangannya. Di situ muncul novelty dari penelitiannya Promovendus. Ini kalau tadi Pak Prof menyampaikan bahwa fundamental teori daripada betul banget syariah enterprise dan pentacle bottom line itu untuk dimasukkan ke dalam konten penelitian saya ini masih ada yang kurang, belum seutuhnya dilakukan oleh perbankan syariah itu sendiri. Kalau saya ramu dari 3 pertanyaan ini, Pak Prof, izinkan saya menyampaikan satu penelitian terdahulu yang menyatakan dari Dusuki tahun 2011 itu agak menggelitik dan mungkin akan bisa menjawab daripada pertanyaan ini. Bahwasanya yang pertama itu dalam melakukan pengambilan keputusan atau konsep yang diharapkan oleh perbankan syariah ini dalam pendekatan teori SET dan pentacle bottom line itu kan adalah maslahah atau kesejahteraan. Nah, ini dalam penelitian Dusuki dibagi 3 tahapan. 3 tahapan di sini ada pertama tahapan daruriyah, yang kedua adalah tahapan daruriyah yang pertama yang wajib, yang kedua itu adalah hajiyah, pelengkapan, dan yang ketiga itu adalah tersier. Nah, pada saat yang pertama atau daruriyah, itu manajer daripada perbankan syariah itu diharapkan sekali agar bisa memenuhi kebutuhan esensialnya dari perbankan syariah itu sendiri. Artinya kalau kita kaitkan dengan makosid syariah tadi, berarti harus terpenuhi penjagaan 5 tadi. Karena dalam penelitian Promovendus ini menggunakan makosidnya Imam Ghazali, yaitu yang pertama penjagaan daripada agamanya harus terpenuhi, penjagaan daripada kehidupannya, kemudian akal, kemudian keturunannya, dan penjagaan daripada hartanya. Itu harus terpenuhi dulu di perbankan syariah. Baru perbankan syariah bisa meningkat kepada tahapan-tahapannya yang lain. Yang kedua, yaitu tahsiniyah. Artinya, kalau lihat dari tahapan hajiyah tadi, pemenuhan yang kedua itu, perbankan syariah baru bisa naik kepada misalnya pemenuhan kesejahteraan daripada karyawannya. Baru kemudian yang tersier tadi, yang tersier itu artinya perbankan syariah bisa turun serta atau berperan serta kepada masyarakat untuk berkontribusi dengan fungsi sosialnya. Nah, kita kaitkan dengan kondisi yang penelitian Promovendus lakukan di sini, Pak Prof, bahwa memang betul untuk akuntansi lingkungan itu sisi yang dilihat itu adalah yang Promovendus temukan itu adalah tidak sama sekali perbankan syariah itu tidak berkontribusi, Pak Prof, dengan kondisi makosid atau lingkungannya. Mereka berkontribusi, hanya saja perbankan syariah ini masih memiliki minim sekali informasi
informasi yang terkait dengan pengungkapan CSR-nya dalam laporan keuangannya. Itu di situ kelihatan tidak ada konsistensi. Nah, di situ makanya hasilnya itu kelihatan negatif. Peran daripada DPS juga sama sekali tidak terlihat untuk kontribusi perbankan syariah dalam mengangkat nilai-nilai CSR-nya itu gitu dalam laporan keuangan tahunannya. Nah, ini tentunya berdampak terhadap hasil keseluruhan bentuk daripada teori ini. Kalau Promovendus bisa menyimpulkan dari hasil penelitian Promovendus di sini bahwa yang tadi juga ada kaitannya dengan yang kondisi di lapangan bahwa realnya adalah di perbankan syariah itu kondisinya masih produk pembiayaan itu market share-nya itu masih jauh, masih 5%, belum ada peningkatan. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya merger Bank Syariah yang tahun 2021 ini akan melihatkan lebih variatif sehingga perbankan syariah itu dapat survive. Dia dapat berdiri di kakinya sendiri sehingga dia mampu untuk bisa share lebih banyak lagi kepada lingkungannya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya jawab terkait dengan apa yang tadi disampaikan gitu, Pak. Iya. Oke, baik. Saya mengomentari tapi nanti dicukupkan saja gitu ya, tidak perlu dibalas komentar lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa sebetulnya hipotesis-hipotesis yang ditolak itu bukan berarti itu dibuang, gitu, tapi itu juga merupakan temuan dari peneliti. Sehingga itu sebetulnya bagian dari novelty yang mestinya diungkap oleh peneliti dan dirumuskan dalam satu konsep yang utuh. Ya, jadi kalau tadi itu bentuk awal teorinya itu bentuknya bulat, dengan penelitian ini akhirnya menjadi lonjong. Nah, lonjong itu sebetulnya adalah novelty, gitu ya. Bisa jadi lonjong itu karena ada bagian hipotesis yang ditolak gitu ya. Nah, itu nanti perlu direnungkan gitu ya untuk penelitian-penelitian berikutnya nanti saudara Promovendus. Kemudian yang kedua, kalau akuntansi lingkungan tadi itu menggunakan CSR, maka sebetulnya kesan kita CSR itu lebih banyak kepada aspek sosial, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, itulah yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tapi dalam konteks CSR diartikan juga hubungan perusahaan dengan alam, itu kayaknya sangat minim. Sehingga bisa jadi itu yang menyebabkan tidak signifikan di dalam penelitian ini. Kemudian juga pemahaman masyarakat secara umum dan juga masyarakat perbankan syariah, baik itu mereka yang terlibat langsung dalam praktek perbankan syariah maupun masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah, itu memang minim pengetahuan tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena apa? Karena memang mubalih-mubalih kita itu hanya menekankan pada hablum minallah dan hablum minannas. Mengabaikan hablum minal alam. Mestinya ada 3 itu. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah, mestinya begitu. Saya pikir itu komentar akhir dari saya. Oke, baik. Terima kasih dan selamat buat Prof. Novendus. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Hari. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya kita beralih kepada tim pembahas. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Haji M. Wahyudin Jarkasi, SEMS AKC, selaku representasi guru besar, untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Promovendus, Ya, Prof. Saya tadi memperhatikan jawaban saudara yang paling akhir. Market share dari bank syariah itu baru 5% ya, saudara ungkapkan terakhir. Seingat saya tahun 90-an gitu ya, saya pimpinan perguruan tinggi. Ya? Nggak jelas? Halo, jelas ya? Ya, siap, Prof. Tahun Kedengeran, 90-an awal, ya, saya waktu itu pimpinan di perguruan tinggi swasta, ikut menyebarkan dulu saham ya, untuk bank muamalat, saham masyarakat. Jadi waktu 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau membentuk masyarakat itu kayaknya bisa itu ya.
Orang-orang yang belajar saat itu sekarang menjadi orang-orang yang hebat. Kelas menengah kita juga sudah banyak. Sekolah-sekolah SDIT, SMTIT berhasil menggiring orang-orang kita, bahkan mengalahkan sekolah-sekolah umum. Kalau kita pergi ke Thailand saja, nyari makan susah sekali kalau sama ibu-ibu. Didetil, dibaca semua. Begitu ada kandungan babi, menyediakan babi, cari lagi. Susah payah kita mencari apa? Makanan. Begitu ada isu vaksin mengandung babi, ribut, saudara. Vaksin belum oleh MUI, ribut, saudara. Luar biasa umat Islam kita. 212 jutaan orang ke Jakarta. Karena takut pimpinannya non-muslim. Kenapa kalau syariah masih 5% ya? Aneh juga. Bahkan bank-bank umum, pemerintah BUMN sudah membuka syariah. Jadi kalau alasan teknologi dan sebagainya, nonsen. Kenapa penggemarnya nggak serius di peristiwa-peristiwa lain? Barangkali saudara saya lihat S1 tadi ada informasi bahwa di daerah Ibu ada pemadaman listrik, jadi ini sekarang sementara pakai genset dulu untuk persiapan Bu Prof. Mohon izin. boleh. Pak Prof, terdengar suara saya, Pak Prof? Kedengaran. Pertanyaan saya tadi, kedengaran tadi terakhir? Mungkin sebaiknya diulang saja, Prof. Pertanyaannya. Mohon waktunya dulu, Prof, karena untuk persiapan karena langsung ganti genset, Prof. Oke. Kalau di tempat kami stabil ya, Pak Edi ya? Alhamdulillah, Pak. Ya, cuman ini di masjidnya kan di Bogor, Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa mohon maaf, Bapak, ada kendala teknis sedikit. Apakah terdengar suara saya, Pak? Jelas? Jelas, Alhamdulillah, Pak Prof. Pak Prof, izinkan saya menjawab apa yang tadi Bapak sampaikan terkait kondisi market share di perbankan syariah. Jadi memang betul Pak Prof, jadi memang 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, mestinya sudah ada monumental sendiri saat ini untuk kebangkitan daripada perbankan syariah itu sendiri. Jadi kalau tadi seperti yang Prof. Movendus sampaikan, Pak Prof, ada satu kondisi bahwa memang di lapangan itu pembiayaan daripada produk perbankan syariah itu tidak variatif. Tidak variatif. Nah, itu tidak variatifnya produk perbankan syariah itu kurang diminati, sehingga kalau dari penelitian Prof. Movendus itu ada hubungannya, artinya kepatuhan syariahnya sudah bagus. Nah, kalau boleh saya membandingkan dengan hasil riset di tetangga sebelah gitu ya Pak Prof, artinya di Malaysia itu ada satu transaksi yang sangat disukai atau digemari oleh masyarakat di Malaysia sana. Nah, itu ada namanya satu pembiayaan Bai Al-Inah namanya, yaitu pembiayaan semacam murabahah, tapi lebih more fleksibel dalam penerapannya. Artinya pada saat penjual atau bank menjual barangnya kepada nasabah, kepada pembeli, dalam waktu angka tertentu pembeli tersebut bisa menjual kembali, bank boleh membeli kembali dari barang yang dijual oleh nasabah dengan harga yang lebih kecil. Nah, ini kalau kita berbicara pembiayaan dalam transaksi perbankan syariah itu ada hubungan atau korelasinya terhadap fatwa DSN, Pak Prof. Jadi kalau saya menarik satu garis cerita gitu dari kondisi yang ada di perbankan syariah tetangga kita di Malaysia, itu kan ada beberapa fatwa pendekatannya yang insya Allah
ke depan Promovendus akan mencoba mendalaminya gitu. Ada pendekatan beberapa mazhab Pak Prof. Jadi kalau di kondisi transaksi itu nggak bisa masuk kalau di Indonesia Pak Prof. Karena didenied oleh salah satu mazhab dan itu tidak diperkenankan oleh DSN kita. Tapi kenyataannya pembiayaan produk itu sangat sekali populer di negara tetangga kita oleh masyarakat, sangat digemari gitu Pak Prof. Nah, kenapa negara tetangga kita kok bisa menjalankan hal itu? Ternyata tidak semua mazhab mengharamkan. Ada satu mazhab Syafi'i yang membolehkan dengan satu kondisi di zaman Rasulullah. Secara lebih spesifiknya, saya harus membuka hadis tersebut ya, risalah dari hadis tersebut, dan harapan Promovendus ke depan bisa mendalaminya gitu. Nah, kondisi itu tidak bisa diperkenalkan di kondisi kita di Indonesia karena saklek gitu ya, mungkin ibaratnya itu saklek banget atau patuh banget. Udah bagus sih patuh, tapi kaku gitu loh Pak Prof. Itu kondisi yang mungkin yang bisa Promovendus sampaikan terkait dari pertanyaan Pak Prof. Sebenarnya ada satu solusinya Bapak, kalau misalnya memang ada sifat ta'awun atau tolong menolong di antara kita gitu ya. Kalau dalam kearifan lokal kami di Sunda itu adalah sauyunan gitu. Nah, itu mungkin juga bisa akan menggerakkan market share daripada perbankan syariah itu sendiri. Itu Pak Prof yang bisa saya sampaikan. Saudara Promovendus, kira-kira dari produk-produk bank syariah yang ditawarkan di Indonesia, yang syariah itu kira-kira berapa persen? Kalau syariahnya itu kondisinya dari 3 dari akuntansi, dari pembiayaan yang Promovendus teliti, itu ada transaksi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudarabah. Nah, itu kalau yang diharapkan dengan konten saat ini kan keinginannya adalah fungsi perbankan syariah sebagai manajer gitu ya, investasi atau real. Artinya ada transaksi mudarabah atau musyarakah yang diharapkan lebih menonjol. Ternyata saat ini yang menjadi favorit atau yang digunakan oleh masyarakat kita umumnya itu adalah pembiayaan murabahah Pak Prof. Semuanya sudah terpenuhi kepatuhan syariahnya, akad-akadnya, produk-produknya, dari sisi pencatatan semua sudah sesuai berdasarkan hasil dari analisis yang ada di disertasi ini Pak. Begitu yang bisa. Kalau dipresentasekan mungkin sudah absolut banget ya, patuh banget gitu. Tapi tidak favorit untuk transaksi musyarakah dan mudarabah. Murabahah yang paling familiar. Begitu Pak Prof. Saya kira cukup Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Prof. Hari. Baik, terima kasih. Cukup. Oke. Terima kasih Prof. Wahyudin selaku representasi guru besar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Profesor Dr. Sri Mulyani CAK selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahannya. Silakan Prof. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Suharman selaku Ketua Sidang dan sekaligus juga Ketua Prodi DIA. Saudara Lia Dahlia Promovendus, pertama selamat ya. Akhirnya setelah sekian melalui perjalanan di DIA, akhirnya ada di sini. Dulu Ibu Lia ini termasuk yang ikut itu ya, dulu ikut presentasi di presentasi. Iya ya. Di Korea apa di Hong Kong, saya lupa lagi ya. Korea ya. Prof. Iya. Korea Bu Prof. Ya. Oke ya. Saudara Promovendus apresiasi juga ya. Karena masih amat sangat jarang yang melakukan penelitian di bidang ekonomi syariah, khususnya juga akuntansi syariah. Tidak banyak, hanya satu yang ingin saya konfirmasi kepada Saudara Promovendus.
bahwa jika kita bicara dulu akuntansi secara umum, ya, bahwa akuntansi itu tidak akan pernah bisa dilaksanakan kalau tidak ada dulu proses bisnis di sebuah lingkungan, ya. Bisa organisasi publik, privat, maupun organisasi atau transaksi kesyariahan. Artinya ada transaksi syariah, kemudian dikemas dalam, kalau dia sudah berbasis IT atau CBIS, maka dia akan menjadi sistem informasi ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Baru kemudian bisa kan ditreatment dengan akuntansi syariah. Pertanyaannya, apalagi kita ketahui nih Indonesia ini muslimnya banyak gitu ya. Nah, kemarin dalam waktu yang belum terlalu lama, ada mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Jadi ini harusnya segar ya, masih segar. Bapak Presiden kita Pak Jokowi dengan Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian juga dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, dan berkoordinasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KS ya, ini karena satu-satunya komite yang baru dibentuk ya untuk meliterasi, mengurus semua permasalahan tentang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini. Itu baru saja mengeluarkan yang disebut dengan brand ekonomi syariah ya. Nah, kira-kira karena ini hangat ya, saya yakin harusnya Promopenus tahu apa sih sebetulnya tuh brand ekonomi syariah, kemudian kenapa pemerintah mengeluarkan ini, bahkan khusus ya oleh RI 1, RI 2 dan Kemenq yang meluncing ini ya. Kemudian maksud dan tujuannya kira-kira apa? Silahkan, Saudara Promopenus. Terima kasih Ibu Prosri atas pertanyaannya. Izin menjawab bahwa kondisi memang betul Bu Prof sangat membahagiakan, bahwa beberapa minggu kemarin kita menyaksikan bahwa ada satu penggabungan daripada Bank Syariah yang dinamakan Bank Syariah Indonesia. Nah, ini mungkin merupakan momentum gitu bahwa mudah-mudahan insya Allah dengan niat baik daripada pemerintah melakukan merger dari 3 bank besar tersebut akan meningkatkan modal atau perbankan syariah itu memiliki kesempatan untuk melakukan pembiayaan dengan yang sifatnya skala besar. Dengan begitu, perbankan syariah bisa berkiprah di nasional dengan proyek-proyeknya yang besar dan berkontribusi terhadap umatnya besar. Terkait dengan brand ekonomi syariah itu sendiri, sebenarnya kalau kita kembali kepada konsep syariah itu sendiri adalah ingin mendapatkan masalah atau kesejahteraan. Masalah atau kesejahteraan itu sendiri sebenarnya harapannya terlihat dari stakeholder, kenyamanan daripada stakeholder. Tidak hanya dari satu atau direct stakeholder saja yang selama ini selalu diagung-agungkan para pemilik, investor, dan sebagainya. Tapi seluruh stakeholder juga merasakan hal yang sama. Artinya di situ kembali masuk suatu konsep ta'awun atau tolong-menolong, sehingga ada program-program pemerintah yang brand ekonomi nasionalnya itu yang sifatnya adalah hayu gerakan wakaf nasional, zakat, infak, sedekah, wakaf nasional dengan umat yang saling berta'awun, tolong-menolong, dan seuyunan kalau dengan kearifan lokal kita, itu insya Allah bisa membangkitkan harapan kita, cita-cita bersama mencapai kesejahteraan daripada umat ini. Nah, tapi tentunya tidak bisa serta-merta kita
melakukan hal itu, tapi harus juga disertai dengan penerapan. Sudah ada tadi yang disampaikan oleh Bu Prof, lembaga-lembaga yang mengawasi di dalamnya, tidak hanya OJK, ada ADS, ada FATF, kemudian sekarang sudah ada peran juga KNKS di dalamnya. Nah, itu bisa nanti memberikan masukan-masukan, membantu regulator untuk mengembangkan kembali bagaimana sih konsep daripada program ataupun ekonomi syariah dari wakaf itu untuk kemaslahatannya. Mungkin seperti itu, Bu Prof, yang bisa dia sampaikan, Prof. Fendi sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Prof. Sri selaku pembahas. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Citra Sukmadilaga SMBA PhD CE selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, bantahan-bantahan maupun sanggahan-sanggahannya. Silakan Pak Dr. Citra. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Prof. Fendus, selamat ya, sudah sampai ke tahap ini. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kalau tadi kita lihat dari para promotor dan juga membahas, mempertanyakan mengenai hasil dan juga di lapangan seperti apa. Nah, saya ingin mempertanyakan mengenai saran ya, sebagai kontribusi dari riset yang dilakukan oleh saudara Prof. Fendus. Yang pertama adalah akumulasi lingkungan. Ya, seperti kita tahu di Indonesia ini masih banyak perusahaan menganggap Bapak punten suaranya. Bapak punten suaranya. Lingkungan itu berupa voluntarankan oleh saudara Prof. Fendus berdasarkan hasil riset. Dr. Citra, Pak Dr. Citra, mohon diulang pertanyaannya. Karena barusan hilang sinyalnya. Oh ya, mohon diulang. Terkait dengan lingkungan ya, akuntansi lingkungan. Seperti kita tahu di Indonesia ini masih berupa voluntary ya kepedulian kita. Apa yang bisa disarankan saudara Prof. Fendus berdasarkan riset yang dilakukan? Voluntary. Halo? Iya Pak Angga. Nah, saran apa yang bisa diberikan saudara Prof. Fendus? Halo? Ya, siap. Halo? Ya, jelas nggak suara saya? Kedengaran? Sampai saran ya, Pak. Apa yang bisa diberikan berdasarkan dari hasil riset saudara Prof. Fendus ya. Terkait bagaimana supaya perbankan syariah Indonesia ini bisa lebih concern terkait dengan lingkungan. Ya. Oke. Itu yang pertama. Oke, siap. Yang kedua terkait dengan kinerja makosid syariah. Kalau kita lihat di hasil disertasi saudara, semua menunjukkan nilainya atau skornya itu baik, sangat baik bahkan. Tapi di satu sisi, kalau kita baca dari berbagai referensi jurnal pendahulu, banyak yang menemukan dan juga mengambil kesimpulan ya, kinerja makosid syariah di perbankan Indonesia ini masih belum optimal. Ya. Nah, apa yang menyebabkan kontradiksi tersebut? Hasil saudara dengan hasil dari penelitian terdahulu. Dan yang kedua, yang berikutnya, bagaimana saran saudara untuk perbankan syariah dalam meningkatkan kinerja makosid syariah sendiri? Demikian ada 3 pertanyaan. Oke. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama terkait saran daripada peran perbankan syariah dalam akuntansi lingkungan atau CSR itu sendiri. Betul Bapak bahwa memang di perbankan syariah saat ini belum ada ketersediaan SOP atau semacam standar kebijakan yang baku dalam pengungkapan CSR-nya Bapak. Jadi itu masih sifatnya voluntary dan itu dibebaskan kepada perbankan syariah bagaimana dia mau mengeksplor ataupun dia perbankan syariah itu melakukan proses daripada kontribusi terhadap lingkungan maupun sosialnya. Jadi belum ada satu kebijakan baku sehingga akhirnya pada disertasi ini Prof. Fendus menyarankan dalam saran operasionalnya itu untuk meningkatkan nilai tadi, nilai apa? Artinya perbankan syariah berturut peran serta dalam CSR supaya bisa terlihat seragam dan bagus gitu, tentunya diperlukan ketersediaan suatu standar atau SOP-nya.
Kemudian pelaksanaan daripada perbankan syariah itu tentunya membutuhkan program, Pak. Kalau selama ini kan kita lihat yang tadi sifatnya voluntary. Walaupun dia voluntary, andaikan sudah keluar satu kebijakan yang runut dan tersistem, saya rasa perbankan syariah akan mengikuti aturan main tersebut. Sementara ini belum terjadi. Jadi saran yang Promovendu sampaikan dalam disertasi ini adalah ketersediaan daripada kebijakan untuk penerapan CSR baik lingkungan maupun sosial di perbankan syariah itu sendiri. Dan juga tentunya peran daripada tenaga IT saat ini tidak memungkinkan kalau misalnya ini dilakukan secara manually. Artinya betapa sangat penting peran daripada teknologi informasi untuk mendukung kelancaran program dan tanggung jawab sosial CSR-nya perbankan syariah. Jadi kalau dengan adanya teknologi informasi akan semakin lagi mendukung proses keseragaman dari peran perbankan syariah dalam sisi sosial maupun lingkungannya. Itu terkait untuk sarannya. Kemudian yang kedua, untuk kinerja makosid syariah yang belum optimal, betul Pak Aga, berdasarkan hasil penelitian Promovendus, nilainya itu positif signifikan, namun belum kalau secara proporsi nilainya itu belum angka yang besar. Tapi positif signifikan semua variabel tersebut untuk mendukung makosidnya. Adanya satu upaya daripada kinerja makosid syariah sudah dijalankan oleh perbankan syariah itu sendiri sudah terlihat gitu Pak. Artinya sudah memasukkan peran-peran daripada zakat, infak, wakaf atau sedekahnya itu dalam penyaluran pembiayaannya dan memperhatikan keberpihakan terhadap pihak-pihak yang lemah. Itu harus terus bisa dilakukan penggalian di dalamnya. Gitu. Yang ketiga tadi yang kedua kinerja makosid syariah belum optimal ya Pak. Jadi ini sebenarnya bukan kondisinya itu di lapangan belum optimal itu ya kondisinya tadi belum adanya satu yang terintegrasi dari pelaksanaan makosidnya itu sendiri, dan indikator-indikatornya itu ya kalau saya kembalikan lagi kepada tadi yang di awal bahwa kemampuan daripada perbankan syariah kita itu masih dalam leveling pemenuhan kebutuhan daruriyahnya, kebutuhan primernya dulu yang mereka penuhi gitu, belum sampai berpikir untuk ke skala yang lebih luas. Dengan harapan saat ini ada satu gebrakan baru, nah mudah-mudahan perbankan syariah ada peningkatan pemodalannya yang tinggi dan bisa terlibat dalam pembiayaan berskala besar. Dan itu mungkin akan lebih lagi mendorong peran perbankan syariah dari sisi makosid yang lainnya, indikator-indikator makosid yang lainnya. Seperti itu Bapak. Pak Aga, apakah kedengaran suara saya, Pak? Bapak. Halo, cukup Pak Ketua Sidang? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Citra. Terakhir suaranya agak ini ya, samar-samar ya. Tadi jelas ya, Promovendus? Iya. Oke. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Saya persilakan Saudara Dr. Ida Farida, SEMM, AKCE, selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Silakan Ibu Dr. Ida. Baik, waktunya. Terima kasih Pak Ketua Sidang yang saya hormati. Selamat ya kepada Promovendus, ini yang kedua dari Universitas Pakuan. Ya Ibu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Pertanyaan saya tidak panjang lebar, tapi saya melihat dari tadi, menyimak dari pertanyaan-pertanyaan, memang yang diteliti oleh Promovendus adalah 6 variabel. Dari ke-6 ini ada
17 hipotesis yang cukup banyak ya. Betul. Dan 17 ini 7 ditolak. Iya. Kemudian 10 yang diterima. Pertanyaan saya sederhana, tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Wahyudin. Nah, dalam proses bisnis Bank Syariah ini, apakah sudah dilakukan melalui suatu penetapan hukum syariah yang memang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Muslim kita yang cukup besar di Indonesia, yang ingin masuk ke bank syariah ini adalah yang benar-benar tidak ingin riba, gitu kan? Satu itu. Yang kedua, apakah perlakuan akuntansi dengan akad musyarabah pada bank syariah ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 106-nya? Nah, kalau saya perhatikan tadi pertanyaannya juga dan penjelasan dari Promovendus bahwa kemampuan bank syariah ini kan masih rendah. Padahal marketnya adalah Muslim se-Indonesia kita ini kan cukup tinggi dan memang menginginkan sekali bank syariah ini memang syariah gitu kan. Nah, salah satu contoh, kami kemarin melakukan pemeriksaan di bank syariah, tapi memang belum syariah. Nah, apakah hasil dari penelitian Promovendus benar-benar sudah melakukan penetapan hukum-hukum syariahnya? Itu saja Pak Ketua Sidang dan Promovendus, silahkan jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Izin saya menjawab pertanyaan dari Ibu bahwa untuk prinsip-prinsip syariah yang diangkat atau ketentuan atau kepatuhan syariah dalam disertasi Promovendus ini sudah mengacu kepada DSN atau fatwa MUI dari masing-masing pembiayaan tadi, baik mudharabah, musyarakah maupun murabahah, yaitu DSN MUI untuk fatwa PBI nomor 106, 108 dan 102. Kemudian Promovendus compile dengan standar akuntansi syariahnya, yaitu standar akuntansi syariah untuk murabahah, mudharabah maupun musyarakah. Nah, itu semua berangkat dari prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu tadi yang sering kita kenal dengan prinsip maghrib. Maghrib itu artinya setiap transaksi di perbankan syariah itu harus menghindari maisir yang sifatnya adalah untung-untungan, tidak unpredictable gitu ya, tidak bisa diprediksi gitu. Nah, spekulatif atau maisir, kemudian riba dan goror tadi. Nah, tadi kalau misalnya dikatakan terhadap apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah, dari aspek kuesioner yang disampaikan oleh Promovendus kepada para divisi-divisi yang ada di lingkungan perbankan syariah, atas jawaban kuesionernya itu sudah menunjukkan hal tersebut, Ibu. Artinya sudah ada kepatuhan syariah di dalamnya. Misalnya sebagai contoh yang bisa tadi Ibu sampaikan, akadnya adalah musyarakah. Ada satu akad musyarakah di mana ada pemberian akad kerjasama atau investasi sebesar 250 miliar. Dengan perjanjian di awal terhadap kedua belah pihak tersebut ada keuntungan sebesar misalnya 50 miliar. Nah, ternyata di tengah perjalanan pada saat modal itu diberikan kepada nasabah, ternyata nasabah tersebut mengalami kerugian, Ibu. Nah, pada saat dia mengalami kerugian, itu kan berarti yang diterima oleh kalau dengan akad musyarakah atau mudharabah, apabila terjadi kerugian, itu harus deal. Harus deal artinya diakui kerugian itu terjadi gitu. Nah, ini dilakukan oleh perbankan syariah. Artinya mestinya kan perbankan syariah terima 50 juta, 50 keuntungannya tadi ya, 50 tadi akadnya. Tapi ternyata di perjalanan usaha tadi, pemilik usaha itu merugi dan hanya memperoleh keuntungan sebesar 45 juta. Nah, 45 juta itu yang diakui gitu. Dan 5 jutanya nggak diakui. Maksudnya direlakan. Artinya tidak dimasukkan sebagai utang piutang seperti yang ada di transaksi bank konven. Begitu yang sudah Promovendus lakukan terhadap kondisi di lapangan, di kondisi
populasi yang ada di lapangan, perbankan syariah yang ada di lapangan. Nah, kemudian terkait tidak familiarnya kondisi kita di sini gitu ya. Mungkin sebetulnya yang tadi sempat Romo Venus sampaikan bahwa ada satu kondisi yang di negara tetangga itu, Bu Ibu gitu ya, di negara tetangga itu ternyata seperti misalnya akad investri atau akad bayi inah itu tuh sangat digemari oleh masyarakat gitu. Kenapa kok ya di kita nggak digemari gitu? Ya mungkin apakah mungkin bisa lebih fleksibel, artinya memahami dari setiap, nah, ini keterbatasan Romo Venus ya Ibu, artinya kalau akad tersebut memang bisa diejawantah terhadap pendekatan mazhab tertentu yang menyatakan iya diperbolehkannya transaksi tersebut gitu. Kenapa tidak gitu? Indonesia pun menerapkan bai al-inah gitu. Siapa tahu dengan adanya konsep tadi. Tapi terlepas daripada itu semua bahwa kondisi saat ini perbankan syariah kita ya market share-nya masih segitu Ibu. Jadi kemampuannya baru mencukupi kebutuhan primernya tadi gitu. Sehingga ya kita harus sama-sama gitu saling bisa memberikan kontribusi. Romo Venus sendiri dengan yang sedikit yang Romo Venus lakukan, mudah-mudahan bisa menggerakkan gitu ya, bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit terhadap perkembangan daripada perbankan syariah, mudah-mudahan ke depan. Begitu Ibu. Gimana Ibu Dr. Rida? Cukup. Baik. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan pandangan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan pada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim pembahas untuk memberikan penilaian di ruang virtual break room. Saudara Romo Venus serta para hadirin dipersilakan untuk istirahat. Mari utang itu. Nggih. Ya ampun. Kok belum ngajate nggak belum tepate. Nanti Palu ke sana.
belum nggak kelihatan. Baik, saudara-saudara tim promotor dan tim pembahas serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan Romo Venus dipanggil untuk memasuki ruangan sidang. Baik. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh proses perkuliahan yang terdiri seminar usulan riset, seminar hasil riset, publikasi jurnal internasional, penalahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini. Maka kami nyatakan bahwa saudara lulus ya. Oke. Pada doktor dalam bidang ilmu akuntansi ya. Dengan yudisium. Nah, ada perasaan apa nih kelihatannya? Promovendus. Oke. Gak ada, Prof. Seneng aja kalau Cum laude ya. Allahu Akbar. Yudisiumnya cum laude. Iya, selamat. Keren. Oke, oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Ya. Saya atas nama Rektor Universitas Pajajaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam bidang promosi doktor ini, kami tunjukkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Dahlia Iriani secara virtual. Mohon bisa dilihat. Kelihatan? Ini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan, Bapak. Mohon. Kelihatan ya? Oke. Selanjutnya, saya silakan kepada Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter yang baru ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Pernyataan Ketua Tim Promotor kepada dokter yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim membahas, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi dokter Saudara Dr. Lia Dahlia Iriani. Saudara Dr. Lia Dahlia Iriani, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi dokter ini dengan yudisium pujian. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Lia Dahlia Iriani, kami bangga pada saudara
Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah penting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara untuk menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini, berakhir sudah tugas kami untuk membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami juga berharap saudara tetap menjaga integritas sebagai alumnus Universitas Pajajaran. Dan saudara harus bisa ya membuktikan nanti di dalam di masyarakat bahwa saudara itu memang cocok mendapat gelar doktor dengan pujian cum laude di bidang akuntansi syariah. Ya, jadi tetap berkarya untuk bangsa dan negara, khususnya untuk mengembangkan keilmuan di akuntansi syariah ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saudara, kepada pimpinan sidang, dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Pajajaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor Saudara Dr. Lia Dahlia Iriani. Kami tim promotor Profesor Dr. Yuni Jadiati SMSI AKSI sebagai Ketua, Profesor Iwan Triyuwono SEAK Master Economic PhD sebagai anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan Dr. Lia Dahlia Iriani. Yang pertama saya menyebut dokter ya. Menyampaikan ungkapan rasa syukur pada kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran, khususnya program studi Doktor Ilmu Akuntansi. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maha suci Allah, penguasa alam semesta beserta isinya, yang maha menguasai ilmu, yang menganugerahkan ilmu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sungguh dengan izin dan pertolongannya lah yang telah mengantarkan saya sampai pada tahap akhir penyelesaian program doktoral ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadikan inti dan memotivasi saya dalam perjalanan menempuh pendidikan program doktoral di Universitas Pajajaran sejak tahun akademik 2016-2017. Adapun inti tersebut merupakan sebuah ungkapan doa harian yang narasinya kurang lebih adalah sebagai berikut. Ya Allah, saya menyadari bahwa program doktoral ini yang akan saya jalani ini adalah jenjang akhir dalam proses pendidikan formal. Ya Allah, dalam menempuh jenjang pendidikan akhir ini, bimbinglah saya untuk dapat mengambil kesempatan terbaik dalam membela agama-Mu, ya Allah.
Semoga Engkau dapat mengabulkan doa ini. Amin ya Allah. Dalam perjalanannya, doa ini menjadi landasan motivasi saya untuk memilih topik akuntansi syariah pada penelitian disertasi saya. Dan pada sidang promosi doktor saya di hari ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa tersebut dapat terkabul dan terlaksana sesuai harapan. Namun, capaian ini bukanlah akhir dari segalanya. Saya menyadari, ya Allah, masih banyak memerlukan bimbingan-Mu, ya Rabb, melalui guru-guru saya yang ada di hadapan saya semua pada sidang hari ini. Karena ini merupakan langkah awal untuk dapat berbakti dan mengabdi kepada bangsa, negara, dan agama. Semoga ilmu pengetahuan yang saya peroleh ini dapat bermanfaat dan menjadi kebaikan buat saya pribadi, keluarga, dan juga umat. Seiring dengan rasa bahagia yang saya rasakan saat ini, izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dokter ini tidak terlalu lama dari waktu yang diharapkan. Ucapan rasa terima kasih saya sampaikan kepada tim promotor Ibu Profesor Dr. Hajah Mimin Yadiati, SE, MSA KSIE, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih ya Bu Prof atas bimbingannya dan kebersamaan dengan saya selama ini. Saya mengetahui banyak hal dari Ibu. Ibu telah membimbing saya dengan ikhlas dan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Juga kepada almarhum Bapak Profesor Edi Mulyadi. Beliau adalah guru dan orang tua kami di Universitas Papua. Beliau telah memberikan arahan di awal-awal perkuliahan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Profesor Iwan Triyuwono yang telah memberikan dorongan semangat, arahan, dan masukan yang sangat fundamental, substantif, filosofis untuk akuntansi syariah dengan penuh keikhlasan. Terima kasih Pak Prof. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim pembahas, kepada Ibu Profesor Dr. Sri Mulyani, SMSI AKSIE, yang banyak membimbing beliau. Ibu Dr. Hajah Idah, SEMM AKSIE, Bapak Citra Sukmadilaga, SEMGE AK PhD, dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Wahyudin Zarkasi, SEMS AK, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan terhadap kesempurnaan disertasi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Pajajaran, Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti, MSIE, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Ibu Profesor Dr. Hajah Nunui Nur Afia, SE, MSI AKSIE, dan tentunya kepada Ketua Program Studi saya saat ini, Dr. Ilmu Akuntansi, Bapak Dr. Haji Hari Suharman, SEMA AKSIE CRSS, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan studi doktor di Universitas Pajajaran. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Umum Yayasan Pakuan Siliwangi Pembina Universitas Pakuan, Bapak Haji Subandi Almarsudi, SHMH, beserta para pengurus dan Rektor Universitas Pakuan, Bapak Profesor Dr. Haji Bibir Rubini, MPD, beserta Bapak para Wakil Rektor yang telah tentunya memberikan saya izin, motivasi, dan beasiswa kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi ini. Yang kedua, kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM AKSIE,
dan juga kepada Dekan Sekolah Vokasi Universitas Pakuan, Ibu Dr. Cut Awalia Enkom, dan beserta keluarga besar para dosen, teknik, pelaksana, yang telah memberikan izin motivasi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan program pendidikan doktor ilmu akuntansi di Universitas Pajajaran. Seluruh pimpinan perbankan syariah di Indonesia, khususnya divisi operasional, divisi akuntansi pelaporan, divisi monitoring kinerja, yang telah memberikan kesempatan pemikiran fasilitas dalam rangka pengumpulan dan penelitian data dalam naskah disertasi ini. Kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan Sumber Daya Manusia Institut Tazkiyah, Ibu Dr. Sugiyarti Fatmalaila Embus AKCMS CIBA, atas kontribusi pemikiran sehingga naskah disertasi ini dapat terlaksana dengan baik. Teman-teman seperjuangan saya yang menempuh program doktor ilmu akuntansi yang saling memberikan semangat, berbagi pengalaman dan pengetahuan serta motivasi. Semoga teman-teman yang belum pun akan segera menyusul. Keluarga besar program studi doktor ilmu akuntansi Universitas Pajajaran beserta segenap jajarannya yang telah memberikan wawasan kepada saya dan pengetahuan selama belajar di Universitas Pajajaran Bandung. Dan tak lupa ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada orang tua saya dan keluarga saya tercinta. Bapak Ibu tercinta, Bapak Haji Dede Nurudin dan Ibu Hajah Lilih Julia beserta keluarga besar di Bogor, dan almarhum Bapak Haji Atang Sumantri dan almarhum Ibu Hajah Hartini. Terima kasih atas dukungan moral dan doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujud dan kesempatan agar menyelesaikan studi ini dengan baik. Buat suamiku, Dani Ardani, dan anakku tersayang Alifah Aulia Putri, atas motivasi, pengertian, dan doa, dan kerelaan waktu yang hilang selama ini, sehingga menjadi pemicu semangat serta inspirasi bagi saya penulis untuk dapat menyelesaikan studi doktoral ini. Tidak terlalu lama dari waktu yang diharapkan. Akhir kata, saya menyampaikan rasa syukur dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan saya dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan kepada saya, doa, keceriaan, kebahagiaan, dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada tim promotor, tim pembahas serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilakan Saudara Dr. Lia Dahlia Ediani didampingi keluarga berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ada masalah suara.
Sudah tadi kedengaran Sudah. ya? Oke, selamat ya kepada Dr. Lia Dahlia Iriani ya dan keluarga. Kami turut gembira, bersyukur bahwa sudah telah selesai. Mudah-mudahan banyak memberikan keberkahan di kemudian hari, dan juga jangan lupa bahwa tadi sudah disampaikan bahwa apa yang dicapai ini merupakan awal dari kesuksesan. Karena di kemudian hari banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dapat dihadapi dan mudah-mudahan dapat diseminasikan semua pengetahuan maupun keterampilan yang diperoleh selama melakukan pembelajaran di program Dokter Ilmu Akuntansi. Dan juga jangan lupa dengan alma mater, setiap kali ada masukan-masukan, isu-isu yang terbaru mohon dapat dikomunikasikan kepada kami, sehingga kami bisa mendapatkan atau bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dan juga perubahan-perubahan kurikulum maupun silabi yang terkini sudah barang tentu. Terima kasih. Sukses selalu, salam buat keluarga, jaga kesehatan. Terima kasih banyak Bapak, Ibu semuanya. Selamat Ibu Dr. Lia, mohon izin kepada yang lainnya, live ya. Selamat Ibu Prof. Terima kasih. Pak Dr. Hari, Prof. Terima kasih. Saya juga mau live ya. Prof. Wahyudi, Selamat. Pak Dr. Aga, Ya, Dr. Lia terus Siap, Prof. Iwan. Mangga. Selamat Dr. Lia. Universitas Terima kasih kepada tim promotor juga. Terima kasih Pak Prof. Iya, selamat semuanya. Selamat, terima kasih. Selamat. Saya udah kasih. Pak Alhamdulillah, Iwan, terima Pak kasih. Hari. Amin, Pak Tiga. Iwan, Ya, terima kasih sama-sama. banyak. Prof. Indin. Yayasan. Ya, selamat. Prof. Bindin, terima kasih banyak Ya. sudah ngikutin. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Pak Hari, terima kasih banyak. kasih. Ini dari Sama-sama. 6 orang itu lulus 2 ini, alhamdulillah. 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 Tinggal 4 lagi ya, Prof. Ini saya Mudah-mudahan ikut terharu, segera selesai. ikut terharu karena cum laude itu ya. Alhamdulillah, Prof. Mudah-mudahan yang berikutnya ya, Prof. Amin, Pak Bindin, amin. mohon dukungannya, dorongannya Amin, supaya amin. yang Pak Hari, 4 orang terima ini kasih segera dukungannya dapat juga. selesai, Prof. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama, Prof. Ya. Terima kasih. Pak Dekan, makasih banyak. Ya, selamat ya Lia ya. Tolong ya, kembangkan. Makasih Bapak. Nah, ini nanti Oh, minta ada Pak Dekan makan-makan juga. sama Pak Hendro aja. Siap. Saya mau minta Terima Prof. Bibin. kasih. Terima kasih. Saya nggak diajak. Terima kasih Prof. Bibin, Pak Diajak, Badi. diajak Bu Ida. Terima kasih Pak Hari, terima kasih. Terima kasih, Selamat. Prof. Bindin. Ya. Pak Ari, terima kasih Pak Terima Ari kasih, ya, Pak Hendro. mampu FEB kami. Ya, terima kasih. Iya. anak-anak. Terima kasih juga Pak Terima Subandi ya. kasih. Pak Dekan. Apa kabar Pak Subandi? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kawan-kawanku semua. Selamat ya. Bu Ida di mana nih Bu Ida? Bangka Pak Hendro. Bangka. Oh, alah. Pulang ya di Bogor ya, kita makan-makan ya. Nanti minta ini kalau aman nanti ajak ke Belitung tuh Prof. Bibin ya, Ya. sama Bandi. Katanya mau ke sana, Pak. Iya, Ayo. mudah-mudahan bermanfaat. Saya ikut Pak Hendro, saya ikut Pak Hendro. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu selamat ya sama Bapak. Kali ini berusaha. Terima kasih Pak Hari sekali lagi. Terima kasih, Pak Bapak. Hari. Sekali lagi, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Iya, kasih. Izin. Selamat, tinggal 4 lagi Oke. nih Pak Hari. Hari Lagi ya. Mudah-mudahan nih Pak Endro nih tolong didorong yang 4 lagi. Insya Allah Pak Ari ya, Insya Allah nih kawan-kawan saya nih ya. Insya Allah. Oke, Ya, baik. mohon bimbingan ya, mohon ya. Insya Allah kami Ya, perhatikan. terima kasih. Mohon izin Pak Ari ya, selamat. Silakan, Terima silakan. kasih. Terima kasih, Ya. Pak Dek. Ya, Terima kasih. Bapak Ibu ya. semuanya. Ya, Ya, Bunda. Hari. Ibu Dr. Lia dan keluarga sukses selalu, jaga kesehatan ya. Oke. Selamat Bulia. Izin kami live. Keluarga juga. Selamat live ya. Udah lama Selamat semuanya. Selamat tahun semuanya. sehat. Selamat mulia. Rohman, apa kabar Pak Rohman? Selamat Bu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat Ya. mulia. Terima kasih Bapak. Ya. Asep. Aduh. Selamat mulia. Pamit ya.
Izin sama-sama. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Asep, silakan. Oke. Pari, izin Pari. Lagi-lagi. Selamat Wilujeng Bulia. Ini kalau lagi di perusahaan nih Bulia nih pengen lihat aja. Selamat Mbak. Amin, amin, amin. Selamat Cili. Bagus terus. Ada Bu Elin. Ini Bu Elin di mana? Selamat Cili, selamat. Ya siap, amin, amin. Selamat ya Bulia. Ini harus dilihat kameranya kecil banget soalnya. Ada kaulah ya. Oh iya itu ada wajahnya. Selamat ya Bulia. Iya, terima kasih. Bulia. Ya, budaya sebelahnya siapa ya? Badan. Aduh, Mbak Sepuh. Sebelahnya Mbak Sepuh itu mah. Mbak Sepuhnya mana tuh sebelahnya? Terima kasih ya. Terima kasih. Salam buat Mbak Tia. Ya, insya Allah sampai ya. Selamat ya. Terima kasih, dadah. Izin lift ya. Izin lift ya, Li. Iya. Sampai Kan tamunya. Selamat ya Bu Lia. Bu Lili, siapa lagi? Selamat Bu. Yuli, ya Bu Lili, makasih Bu Lili. Iya sama-sama Bu. Pak Iman. Bulia izin pamit Maafin ya kalau ya. nggak disebutin namanya, nggak kelihatan, jauh banget. Izin lift ya Bu Lia. Ya, sampai ketemu ya. Iya Ibu. Pak Nugroho. Bulia, selamat Terima Bulia. kasih banyak. Selamat Bulia. Ya, terima kasih Pak Nugi. Izin lift, Bu, izin lift. Bulita, terima kasih Bulita. Pak Pak Akbar mana? Oh, Haki, Haki, Pak Iman Darmawan, Kang Asep. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Pak War setia dong. Sama Pak Edi yang setia. Pak Edi kan admin. Pak Edi close, baru kita semua close ya. Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi ya. Sama-sama Pak, sukses buat keluarga semuanya di sana Pak. Alhamdulillah. Nih, hatur nuhun pisan Pak Edi. Sami-sami. Sukses Kang timna Bulia jadi itu. Akbar dan tim. Lilis. Aduh, Udah ya Bu ya. Kita lihat aja ya. tapi lagi anaknya dia lagi sibuk. Tat, lagi ngapain Tat di sini Tat? Makasih ya. Ketemu kayak di stok ya. Iya, sampai di stok. Kok saya masuk lagi ke sini sih? Lihat selamat ya. Sabar, makasih banyak ya. Tim support banyak foto sama-sama di sini. Ya pokoknya ditutup dengan orang kumpul lah istirahat. Orang briefing terakhir. Ya. Allah ngasih pembelajaran yang sangat besar pada Bu Lia, punten izin live semuanya Ya Pak Edi. Ya Pak Edi, hatur nuhun pisan. Sama-sama sukses buat Bu Lia. Dadah semuanya. Ya. Izin pamit semuanya. Ya, Pak Edi dimatikan ya Pak Edi ya. Sama Pak Edi ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.